Kompas, solusi berbagai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang sedang menonton. Ketemu lagi dan kita kali ini bertemu di Komposin. Nah, jadi buat yang belum tahu, Komposin adalah salah satu proker himpunan Kemarakta Grafana ITB yang melibatkan berbagai pihak dalam rekayasa pertanian ITB untuk berbincang-bincang mengenai metode dan teknologi pertanian. Nah, kali ini kita udah bersama narasumber yang keren banget, yaitu Ibu Sartika. Mungkin boleh Ibu, perkenalan diri biar teman-teman lebih tahu nih, siapa sih sebenarnya dengan siapa kita berbincang sore kali ini. Baik, ya terima kasih Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan saya Sartika, salah satu staf dosen dari Rekayasa Pertanian Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Hari ini terima kasih sudah diundang ke acara Komposin ini gitu ya untuk berbagi. Baik. Oke. Nah, jadi seperti yang teman-teman udah dengar nih, jadi narasumber kita pada episode kali ini adalah Bu Sartika, salah satu staf dosen pengajar di Rekayasa Pertanian. Dan kali ini kita akan membahas satu, apa ya, bisa kita bilang materi atau topik yang lumayan menarik ya, Bu, ya, karena kita bakal bahas ini tema atau judul yang sama nih sama nama, istilahnya acara ini, yaitu Kompos ya, Bu, ya. Nah, mungkin buat teman-teman ada ya, Bu, sebagian yang belum tahu nih, Bu, kira-kira sebenarnya tuh kompos itu apa sih, Bu? Dan dari mana sih sebenarnya kompos itu? Kalau kita ngomongin kompos. Kompos ya. Kompos itu sederhananya ya memang hasil dari proses pengomposan. Nah, pengomposan itu apa? Pengomposan itu merupakan suatu proses perombakan materi organik yang kompleks, misalnya seperti karbohidrat ya, yang kita bisa lihat itu ada di nasi, misalnya itu bahan organik. Kemudian serat gitu ya, yang ada di tanaman mungkin. Kemudian ada protein dan ada lemak gitu menjadi unsur hara. Yang poin penting di sini adalah unsur hara. Unsur hara ya contohnya seperti misalnya fosfat, nitrat. eh, oleh siapa nih proses pengomposannya? Oleh aktivitas mikroorganisme. Aktivitas mikroorganisme atau mikroba serta eh, apa namanya organisme tingkat rendah, misalnya invertebrata seperti eh, larva, misalnya larva serangga atau misalnya cacing tanah seperti itu. Ya, Oke, jadi dia proses menyederhanakan ya, Bu, ya, bahan-bahan yang ada. Saya tertarik nih, Bu, karena tadi Ibu sempat menyinggung ya, bahwa proses penyederhanaan ini salah satu bahannya tadi ada nasi ya, iya. kemudian ada tanaman. Berarti sebenarnya bahan untuk pembuatan kompos itu bisa dari mana aja ya, Bu, ya? Iya, pada dasarnya untuk pembuatan kompos ini karena ini proses biologis, eh, semua bahan organik yang mudah busuk itu pada dasarnya bisa dijadikan kompos. Ya, misalnya contohnya apakah misalnya serpihan kayu bisa dijadikan bahan untuk kompos? Bisa jawabannya. Kemudian sisa makanan yang ada di piring Anda ya, sehari-hari sisa nasi, kemudian sisa daging, kemudian potongan sayuran, kulit sayuran dari proses memasak gitu ya. Kemudian bahkan mungkin kertas juga bisa ya, kertas bekas. Nah, kemudian sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, yang terpenting itu adalah di proses pembuatan kompos ini eh, bagaimana kita bisa mengkomposisikan bahannya sehingga tadi kan oleh aktivitas siapa? Aktivitas mikroorganisme atau organisme tingkat rendah. Nah, itu kita bisa membuat komposisi bahannya dan lain-lain sebagainya sehingga memungkinkan organisme-organisme tersebut untuk bekerja untuk istilahnya untuk merombak itu gitu. Artinya kan kalau makhluk hidup punya kebutuhan akan nutrisi tertentu, kebutuhan air, suhunya harus seperti apa dan lain-lain. Berarti, kalau misalkan ini ya, Bu, ya, teman-teman sering nih kayak nyisain makanan atau kayak kita kan kadang-kadang ini ya, Bu, kalau motong sayur atau apa suka sisa ya, berarti itu semua bisa digunakan untuk membuat kompos. Ya, bisa sekali.
Betul. Oke tuh dengerin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya sisa-sisa makanan atau kalian punya sisa-sisa sampah organik, jangan cuma langsung dibuang sembarangan aja ya, Bu, ya, bisa dimanfaatkan jadi kompos. Nah, kan kalau misalkan kompos ya, Bu, biasanya kan penggunaannya pasti buat, tanaman ya, terutama buat pengganti pupuk kayak gitu. Tapi, cukup nggak sih, Bu, sebenarnya kalau kita nanam tanaman nih terus ya udah deh kita kasih kompos aja nih atau kayak hasil pengomposan yang udah kita bikin sendiri, Bu. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya, kita lihat, di masyarakat itu istilah kompos gitu ya, atau kadang, kalau di pertanian itu ada namanya pupuk kandang ya, kompos itu biasanya masuk kategori pupuk organik gitu, pupuk organik. Jadi kalau mau dibilang pupuk, kita mungkin perlu lihat definisi pupuk dulu apa, standarnya pupuk itu apa. Yang namanya pupuk kan artinya kalau tidak salah ingat ya, waktu itu pernah ada, definisi dari pupuk menurut, apa namanya, profesor dari Kyoto saya, waktu itu ada event International Virtual Course Agriculture tahun 2021 kalau tidak salah. Nah, tumbuhan itu makanannya apa? Tumbuhan itu makanannya, kalau kita makanannya bahan organik kompleks tadi ya, karbohidrat, protein, lemak. Kalau tumbuhan makanannya apa? Tumbuhan makanannya ya tadi unsur hara. Artinya kalau kita mau bilang itu pupuk, kalau kita ingin sebutkan sesuatu bahan itu pupuk, itu artinya makanan untuk tanaman. Makanan untuk tanaman, jadi nutriennya dalam bentuk unsur hara. Nah, apakah di kompos ini ada? Nah, kalau dari pengertiannya yang tadi, harusnya ada. Ya kan, walaupun memang masih ada juga bahan organik yang belum terdekomposisi secara sempurna gitu ya, tapi sebagian besar ada, seperti itu. Nah, namun seringnya di masyarakat itu juga mungkin ada persepsi gitu ya, pupuk organik, sepertinya kurang, kurang kurang baik gitu dibandingkan dengan pupuk yang, apa namanya, istilahnya pupuk kimia gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada banyak anggapan ya, jadi misalnya pupuk organik atau pupuk dari kompos ini, atau pupuk kandang gitu ya istilahnya, itu, akan menimbulkan ini, lebih mudah diserang hama gitu. Nah, kenapa gitu? Karena kalau yang dilihat selama ini, anak pertanian tentunya mungkin sudah hafal ya, kalau kita di lapangan kita mengaplikasikan itu, apa namanya, pupuk kandang. Nah, apakah ini sudah bisa disebut pupuk? Nah, itu pertanyaannya. Karena kalau dilihat dari bentukannya, itu sebenarnya belum masuk proses dekomposisi. Jadi masih menimbulkan bau kan. Kemudian apa namanya, diaplikasikan di lapangan juga seberapa lama sebelum, sebelum menanam, ya kan. Biasanya masyarakat ada istilah, jangan langsung ditanam, itu panas, masih panas ya kan, karena itu masih ada proses pengomposan, masih ada proses dekomposisi. Kadang kalian mungkin bisa melihat di situ masih ada, organisme-organisme tertentu ya, ada larva dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin, karena bahannya tadi kita tidak standarisasi, terus kita kandungan nutriennya ya komposisinya itu tidak kita perhatikan, terus kita lakukan proses pengomposan yang terstandar untuk menjadi pupuk organik, sehingga mungkin itu masih proses di tengah-tengah, artinya organisme lain yang mungkin berpotensi menjadi hama bisa menggunakan bahan organik itu ya akhirnya ada di lahan gitu. Misalnya itu satu contohnya. Kemudian yang kedua misalnya ada, anggapan bahwa pupuk organik misalnya itu hasilnya itu tidak akan maksimal. Ya benar, ya kan? Hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian ada anggapan bahwa pupuk, organik itu, apa namanya, kandungan nutriennya itu kalah dari pupuk ini. Kalau misalnya kita melihat ya si, kalau kita hanya melihat beberapa unsur saja, yang utama biasanya N, P, dan K. Otomatis biasanya kalau pupuk organik itu akan terlihat lebih rendah. Kenapa? Ya jelas karena kalau pupuk N, P, K memang dibuat memang unsurnya kan, unsurnya itu jadi, apa namanya, pasti akan konsentrasinya lebih tinggi.
Nah, kemudian kalau pupuk organik itu kan melalui proses yang dikerjakan oleh mikroorganisme, oleh organisme makhluk hidup gitu ya, sehingga hasilnya juga akan kepada kesetimbangan gitu, proporsi nutrisinya gitu, proporsi nutriennya. Nah, itu menjadi seperti lebih rendah. Padahal yang sering dilupakan adalah bahwa biasanya kompos ini karena dia merupakan hasil dekomposisi dari bahan organik misal dari tanaman utuh gitu ya, misal tadinya tanaman gitu kan, kemudian sisa tanaman tersebut kita dekomposisikan, itu kan tersusun atas misalnya C, N, kemudian ada P, ada K, ada mikronutrien, ada Fe, ada Zn, Mn, dan lain sebagainya. Nah, itu akan ada di dalam kompos. Jadi akan lebih kaya nutrien seperti itu. Nah, mikronutrien ini juga penting kan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian yang kita lupa juga tadi ada aktivitas mikroorganisme. Artinya di kompos ini mungkin ada aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat untuk di lahan, misalnya, atau di media tumbuh tanaman tersebut untuk jangka panjangnya. Jadi misalnya ada bakteri penambat N yang nanti akan bermanfaat pada saat diaplikasikan di lapangan gitu, untuk ke depannya, untuk ekosistem tanahnya sendiri nanti gitu, untuk proses-proses ekologis yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian tadi ya ada aktivitas. Nah, karena itu gitu ya, N-nya seperti rendah dan lain sebagainya. Jadi ada anggapan juga bahwa pupuk kompos atau pupuk organik gitu kebutuhannya akan tinggi. Iya. Kebutuhannya akan sangat banyak kalau dibandingkan. Ya betul. Karena kalau kita hitung berdasarkan N terstandar dan lain sebagainya, itu akan jumlah volume pupuk kompos ini yang diperlukan untuk mengikuti standar tersebut pasti akan jauh lebih besar gitu. Tapi yang kita lupa itu tadi, aktivitas mikroba setelah kita aplikasikannya seperti apa. Kemudian aktivitas biologis lainnya, misalnya dia memicu misalnya rantai makanan yang ada di dalam ekosistem tanah gitu ya. Kemudian biodiversitas di dalam tanah meningkat dan lain sebagainya, itu belum terhitung potensinya gitu. Sebenarnya belum terhitung, belum lagi tadi mikronutriennya. Belum nanti manfaat terhadap struktur fisik dan kimia tanahnya gitu, karena mengandung bahan organik juga gitu. Ya, panjang. Ini menarik banget nih, Bu. Karena kalau misalkan kita dengar dari penjelasannya Ibu ternyata dan emang ya kalau misalkan kita lihat di masyarakat banyak sih emang anggapan-anggapan yang kayak pakai pupuk organik atau pakai pupuk kandang ya yang kebanyakan dipakai produktivitasnya atau hasil panennya kurang nih gitu, atau kayak mereka merasa bahwa ya udahlah kita pakai pupuk P aja, kita NPK ya yang biasanya yang sering banget dipakai, kemudian mereka melihat produksinya tinggi, ya udah kita pakai NPK aja gitu tanpa memikirkan ternyata bahwa si pupuk organik ini punya kelebihan lain ya Bu, kayak tadi aktivitas mikroba yang ternyata bisa memperbaiki struktur tanah dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal memperbaiki struktur tanah ini, kan kita tahu ya kalau apalagi semenjak revolusi hijau, penggunaan pupuk kimia yang luar biasa dan kayaknya akhir-akhir ini, dan bikin kayak kita sering dengar gitu masalah dari petani atau kayak orang yang nanam lah, itu lahan saya berapa kali ditanemin kok ini ya kebutuhan pupuknya makin meningkat, atau kayak tanahnya berubah. Kadang-kadang ada beberapa kasus kita juga ngeliat tanahnya jadi kering banget atau tanahnya apa. Nah, karena mendengar tadi dari penjelasan Ibu sebelumnya bahwa aktivitas biologi di pupuk kompos ini atau pupuk organik atau pupuk kandang ya, itu bisa membantu nih memperbaiki struktur fisik tanah. Mungkin nggak sih Bu, kalau misalkan kita sedikit demi sedikit beralih atau katakanlah kita memadukan ya atau katakanlah semacam itu. Kita coba nih pelan-pelan kita pakai pupuk kompos ini, mungkin nggak sih Bu kita bisa juga pelan-pelan balikin nih, atau ya paling enggak memperbaiki struktur tanah kita biar nggak tambah rusak-rusak banget nih Bu. Soalnya kayaknya kita lihat makin banyak saja Bu tanah yang kayak Berita. iya lama-lama nggak bisa dipakai buat pertanian. Iya, baik. Kalau ditanya potensi, bisa. Ya,
untuk implementasinya itu akan sangat banyak sekali faktor yang menentukan ya, yaitu apakah kita mau pertama kita tanya dulu ke diri sendiri, nih, apakah nih misalnya di rumah gitu ya, apakah kita mau mengolah sampah di rumah juga gitu, kemudian kita menggunakan hasilnya tersebut, untuk kepentingan di rumah dulu gitu ya. Nah, baru misalnya, kita bicara untuk hal-hal yang lebih besar. Nah, itu mungkin pertanyaannya adalah ke diri sendiri dulu, apakah mau mau dimulai atau tidak gitu. Jadi kalau jawabannya potensinya ada apa tidak? Oh tentu ada, pasti ada. Tapi lagi-lagi kan untuk suatu implementasi sesuatu itu perlu kerjasama dari semua pihak. Jadi bukan hanya hanya kita yang ingin gitu. Mungkin juga nanti ujungnya adalah, bagaimana pemerintah bisa mensupport gitu ya, segala bentuk kegiatan yang menuju ke arah sana. Kemudian, mungkin bisa dimulai dari komunitas-komunitas kecil, misalnya di perumahan gitu ya, kemudian ada lahan sedikit dan hasil limbah rumah tangganya dan lain sebagainya mungkin dikomposkan sendiri, pupuknya diproduksi sendiri. Saya rasa ya bisa gitu lama-kelamaan. Nah, mungkin tadi saya agak lupa menjelaskan ya. Jadi kenapa sih sebenarnya proses pengomposan itu ya penting ya tadi? Karena tadi kan ada anggapan 1, 2, 3 gitu ya mengenai ini. Karena di proses pengomposan itu juga ada biasanya kalau pengomposannya, benar gitu, baik gitu ya. Nah, pada saat proses pengomposan biasanya secara aerobik itu akan menghasilkan panas ya. Panas, nah panasnya ini bisa sampai 70 derajat ya, 65 sampai 70 itu bisa gitu. Nah, itu bisa mungkin mematikan beberapa organisme yang mungkin bisa membahayakan dan lain sebagainya. Tapi memang potensi-potensi seperti ini yang masih perlu dikaji gitu. Kita belum tahu secara detail, itu bagaimana gitu. Bahkan misalnya kita mengetahui organisme apa saja yang biasanya ada dalam proses dekomposisi suatu bahan organik tertentu saja, kita mungkin masih minim ya informasinya gitu. Nah, tadi ya, potensi untuk memperbaiki, ya memang benar. Jadi pernah ada penelitian salah satu mahasiswa bimbing gitu ya, kita melihat kualitas tanah ya masih daerah perkotaan ya, di Bandung, di lahan agriculture-nya. Nah, setelah dilihat gitu, ternyata kadar P-nya itu masih, fosfatnya itu masih dalam kategori sangat tinggi. Artinya sebenarnya, praktek yang kita lakukan mungkin saja itu sudah sangat berlebihan gitu. Pada saat kita memberikan pupuk terlalu banyak kan artinya tidak ada porsi yang ternyata tidak digunakan oleh tanaman, dan akan, tetap ada di tanah gitu ya. Kemudian ya mungkin ya itu akan mempengaruhi proses-proses selanjutnya lah ya, nanti gitu. Nah, eee, apabila misalnya di suatu lahan tersebut gitu ya, mulai dari kecil-kecil saja misalnya sisa hasil panen dikembalikan lagi ke lahan yang situ gitu ya. Kemudian, menggunakan bahan-bahan organik di sekitar lingkungan itu untuk mengembalikan haranya lagi. Dengan praktek itu ya lama-kelamaan mungkin ya kualitas tanah, di Indonesia bahkan mungkin di dunia gitu, sebenarnya bisa gitu tertangani. Gitu, karena kan kalau masalah ini tuh sangat kait-mengkait ya. Iya, Tadi masalah limbah kaitannya tadi kalau masalah degradasi lahan itu bisa karena, macam-macam kan, bukan hanya penggunaan pupuk saja sebenarnya. Dan biasanya saling kait-mengkait, dengan, misalnya isu, global warming gitu ya, dengan perubahan kondisi dan lain sebagainya. Kemudian mungkin salah satu efek aktivitas tertentu menyebabkan efek, rumah kaca, kemudian efek rumah kaca bisa mempengaruhi proses lainnya gitu, di kehidupan sebenarnya di bumi gitu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya potensi, pasti bisa. Nah itu asal dimulai dulu. Mungkin dari diri sendiri ya, di rumah dulu, misalnya mau nanam apa gitu, coba dulu gitu. oke jadi, potensial ya, Bu. Jadi kayak, ya mulailah mau nanam cabai gitu misalkan ya ada pupuknya ya bikin sendiri,
cabenya, nanti sampai dia tumbuh, nanti kita makan, terus muter lagi sisa sampah dari penggunaannya kita jadiin pupuk. Jadi ini ya Bu, jadi siklus yang tetap mempertahankan keseimbangan. Iya, pada dasarnya gitu kan kita belajar dari siklus yang ada di apa namanya, ekosistem ya. Siklus N seperti apa, siklus P seperti apa. Yang mungkin yang apa namanya, pada saat kita mengambil sesuatu, kita kan menanam nih, misalnya menanam. Kemudian nutrien dari tanah kan diambil kan untuk apa namanya, produk, ya entah produk pertanian. Nah, itu kan mineralnya pindah, ya kan? Ya sebisa mungkin dikembalikan lagi gitu. Sehingga tidak apa namanya, tidak terjadi ketimpangan lah. Jadi pada dasarnya kan ekosistem itu perlu kesetimbangan ya. Kalau misal terlalu banyak diambil di sini, tidak dikembalikan lagi dan lain sebagainya, ya itu apa namanya, akan terjadi ya mungkin sejenis masalah gitu ya, masalah di dalam ekosistem tersebut gitu. Jadi seperti ada lubang-lubang gitu ya. Ya, yang tidak ada Gap-gap tertentu yang harusnya rantainya itu ada, hilang, nah gitu. Jadi masalah. Oke, menarik banget nih buat teman-teman ya, buat teman-teman atau siapapun yang lagi nonton video ini. Apa namanya, tadi kita udah ngobrol banyak banget ya mengenai kompos, terus kita tahu kompos itu apa sih, kemudian bagaimana kurang lebih ya prosesnya, kemudian tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian kompos ini dapat membantu ya memenuhi nutrisi yang di dalam tanah, dan juga dia punya keunggulan lain berupa dia bisa meningkatkan aktivitas mikroba, dan kompos ini juga punya potensi untuk pelan-pelan nih istilahnya memperkaya kembali ya nutrisi atau unsur-unsur tertentu yang ada di dalam tanah. Karena kalau kita ngomongin soal kompos, kita juga ngomongin soal siklus keseimbangan ekosistem, kita juga ngomongin banyak hal lain yang sebenarnya banyak hal kompleks yang terjadi ya. Padahal mungkin kalau secara secara kayak kehidupan biasa kadang-kadang kita menyepelekan hal-hal tersebut ya Bu, mengembalikan lagi istilahnya apa yang udah kita ambil dari tanaman dikembalikan lagi sebagai kompos untuk nutrisi tanaman, kadang-kadang kita kayak ya sudahlah gitu kan. Oke, itu mungkin itu ya Bu ya, pembicaraan soal ini keren banget. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sartika karena udah mau buat kita undang buat jadi narasumber di kompos ini satu ini. Mungkin Ibu punya pesan nih buat teman-teman semua yang nonton di rumah nih apa gitu ya. Ini ya, untuk teman-teman di rumah, dimanapun ya, dimanapun berada, pesannya sih ini ya, terutama untuk anak-anak Indonesia semuanya, itu rajin-rajinlah di era yang sekarang banyak informasi berseliweran gitu ya. Saya harap masih meluangkan waktu gitu untuk membaca buku apapun itu, sukanya apa, misalnya nih sekarang kita sedang bahas kompos. Jadi jangan terbatas misal kompos dari video ini saja gitu ya. Kompos itu apa? Tapi kalau ingin tahu lebih lanjut, coba cari benar-benar ilmunya yang yang benar gitu. Jangan sampai karena kita kadang terlalu mengikuti tren ke satu titik atau tren yang lainnya gitu. Nah, itu yang saya rasa ya penting untuk anak-anak sekarang ya, di era informasi sekarang udah sangat banyak gitu. Tapi mungkin luangkanlah waktu untuk baca memang yang buku ininya ya, buku ilmunya gitu ya, ilmu dasarnya dan lain sebagainya tentang itu, supaya kita ini punya apa ya, seperti fondasi gitu ya. Jadi nanti untuk pengembangan ke depannya dan lain sebagainya itu bisa lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bu Sartika. Untuk teman-teman yang lagi menonton video ini, sekali lagi aku ingetin kita ada di acara namanya Komposin, dan kita tadi udah membahas banyak hal mengenai ya materi kompos ini. Nah, berbicara tentang kompos, kita berbicara tentang keseimbangan dari kita, dari alam, kemudian kita gunakan, dan ingat kita harus mengembalikannya lagi kepada alam.
Dan jangan lupa bahwa perubahan besar itu dimulai dari perubahan yang kecil, dan perubahan kecil itu dimulai dari diri kita masing-masing. Mungkin itu aja, sekian dari aku Aisyah, dan sampai jumpa di Kompos In selanjutnya.